Pernah ditelepon oleh Aguan. Dia hanya ingin klarifikasi bahwa dia pertama tidak terlibat di IKN. Kedua, dia menyatakan dia hanya bangun hotel dan fasilitas apa yang disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Dalam bentuk apa? Membangun Botanical Garden saat itu. Saat itu belum ada rame-rame kayak gini. Saya juga kaget. Kenapa ini? Apa kaitannya? Akhirnya habis-habisan. Dan Aguan ngaku dia habis-habisan. Babak belur bahasa Aguan begitu ketika harus menyelesaikan proyek IKN. Saya tidak tahu apa kaitannya, Pak. Saya bahkan Maret yang lalu 2024 Presiden Joko Widodo memberikan status kepada proyek Pantai Indah Kapuk II ini sebagai PSN, proyek strategis nasional. Dan status ini oleh Aguan dalam laporan Tempo kan dibantah sebagai hadiah dari Jokowi kepada Aguan dengan alasan bahwa Pantai Indah Kapuk itu sudah mulai sejak 2012, sementara PSN kan 2024. Tapi kemarin dalam sebuah diskusi dengan Mbak siapa sih namanya, Yasmin Muntaj ya, saya bantah dengan sederhana begini, kalau PSN ini sudah ada sejak 2012, sejak PIK ini dibentuk ya kita katakan ini bukan hadiah. Karena sudah lama sudah dikasih. Tapi kan status PSN ini diberikan setelah Aguan dengan konsorsium yang dia pimpin di IKN itu memberikan bantuan investasi untuk membangun sejumlah infrastruktur yang diakui oleh Aguan itu kan dikebut dalam 9 bulan dan dia ngaku juga babak belur gitu. Artinya ya bisa kita simpulkan ini memang hadiah atas peran Aguan dan konsorsiumnya yang membantu IKN ya sebelumnya diklaim banyak diminati oleh investor dari Singapura, dari Brunei dan dari berbagai negara yang ternyata terbongkar kosong gitu. Apa sih yang menyebabkan status PSN ini dipersoalkan? Karena kalau sudah status PSN itu perusahaan atau proyek yang mendapatkan status PSN akan mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dari negara. Diatur di PP ini ya. PP 21 tahun 2022 kalau tidak salah ya. Jadi diantaranya kemudahannya proses pengadaan lahan, pengadaan tanah. Termasuk ada kerjasama badan hukum pemerintah dengan swasta yang itu bisa membantu proyek-proyek ini menjadi lebih maksimal. Perizinan juga dimudahkan dan seterusnya. Nah awalnya Pantai Indah Kapuk II itu didesain ada beberapa desainnya. Jadi ada PIK 1 yang sudah jadi yang sekarang kita saksikan. Kemudian pengembangannya ada PIK 2, PIK 3, PIK 4 sampai PIK 11. Tapi begitu Maret 2024 PIK 2 ditetapkan statusnya sebagai PSN, PIK 3, PIK 4 sampai 11 semuanya itu diubah menjadi PIK 2. Agar apa? Agar seolah-olah menjadi PSN dan mendapat fasilitas PSN dari PSN yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena perjuangan terutama dari Bang Said Didu kan menyuarakan terus, yang dipersoalkan diantaranya sebenarnya status PSN-nya itu di wilayah mana. Kenapa ada 10 kecamatan termasuk Tanara yang ada di Kabupaten Serang kok terdampak proyek Pantai Indah Kapuk dan terjadi pengambilan hak tanah rakyat itu seperti pembebasan lahan proyek-proyek strategis nasional lainnya gitu. Baru kira-kira kami dengan Pak Sunarko waktu di kediaman Bang Said Didu, Pak, dikasih tahu bahwa SK atau surat keputusan dari Kementerian Ekonomi yang saat itu ditandatangani Erlangga Hartarto itu status PSN untuk PIK 2 itu hanya meliputi 1.755 hektar. Yang kalau diterapkan di dalam wilayah itu hanya meliputi Kecamatan Kosambi. Nggak mungkin bisa sampai Teluk Naga apalagi sampai Tanara termasuk sini Kronjo ya gitu. Nah, artinya ada apa? Ada penyelundupan hukum dengan menjual narasi PSN, PIK ini membebaskan lahan sampai wilayah Kronjo, Tanara, dan yang lainnya. Yang karena masyarakat tidak tahu batasannya, sementara PIK 2 juga menaruh plang-plang yang isinya ini PSN, PIK 2, bahkan didukung oleh abdesi, itu kan ada bukti fotonya Pak Said Didu di belakang posko, di situ ada redaksi atau kata-kata yang menyatakan abdesi mendukung PSN PIK 2. Artinya status PSN ini memang sengaja dinarasikan
dilekatkan kepada berbagai wilayah yang sebenarnya tidak termasuk dari 1755 tadi begitu. Dampaknya apa? Secara umum karena masyarakat kita itu tidak paham, terbatas, informasi juga terbatas gitu. Kesannya kalau PSN ini kan proyek negara. Jadi kalau mau melawan seolah-olah melawan negara begitu loh. Sehingga seolah-olah ya daripada nggak dapat apa-apa, ya berapalah ganti ruginya, harga murah pun nggak apa-apa. Dan ada yang memang tidak ridho dengan harga itu. Tapi kalau mau berjuang kan ke pengadilan lama, uang juga belum berhasil, belum lagi di pengadilan nanti kadang-kadang diletakkan orang lain yang seolah-olah pemilik tanah itu. Misalnya di Teluk Naga dan sekitarnya itu ada 900-an hektar NIB nomor induk dari wilayah dari tanah-tanah tadi ya. Itu diletakkan orang-orang lain sehingga akhirnya bersengketa dengan orang lain. Padahal di situ sudah ada SHM. Nah, akhirnya SHM ini nggak mau bertaruh lama, yang ngalah akhirnya dibeli dengan harga yang murah begitu. Nah, concern kita itu sebenarnya kemarin kita sudah mengajukan gugat, yang salah satu penggugatnya adalah dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia FPPI ini. Ada kalau tidak salah 8 atau 9 dari FPPI, ada juga dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, 9 ya. Kemudian ada juga dari penulis ya, kayak Bang Rizal Padilla, ada juga Bang Edi Mulyadi begitu. Intinya yang kita tuntut saat itu di provinsi kita minta ini dihentikan sementara. Kemudian dalam pokoknya kita minta ini dihentikan total. Sejumlah pihak kita gugat, kita minta pengadilan menyatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Ada Aguan tergugat 1, kemudian Antoni Salim tergugat 2. Walaupun orangnya Antoni Salim gitu, Pak, menyatakan Antoni Salim tidak terlibat di situ. Tapi ini adalah cara dari Antoni Salim untuk keluar dari tanggung jawab, mau cuci tangan lah. Tapi kita sudah katakan Antoni Salim tidak bisa lepas dari tanggung jawab proyek bermasalah ini, karena Antoni Salim punya saham di PT PANI tadi. Jadi konsorsium PT PANI itu dikuasai oleh 2 grup besar. Satu grup Salim Group punyanya Antoni Salim, yang satu punya Agung Sedayu Group, punya Aguan. Dan dari Antoni Salim dan juga Aguan yang paling banyak duitnya Antoni Salim gitu loh. Mayoritas sahamnya itu justru Antoni Salim ini gitu loh. Jadi Antoni Salim juga kita tarik sebagai tergugat kedua. Tergugat ketiganya kita tarik PT PANI-nya, pengelola PT PANI-nya, direksinya. Tergugat 4 kita tarik siapa lagi? Namanya PT Kukuh Mandiri Lestari. Karena di lapangan, jadi transaksinya ini dengan PT Kukuh. Nanti PT Kukuh transaksi lagi dengan PT PANI. Jadi nanti PT PANI seolah-olah udah beres semua. Oh, saya beli itikat baik, ini transaksinya nggak berhubungan langsung dengan masyarakat yang terzolimi gitu loh. Dan kemarin kan Charlie juga udah tahu ada oknum-oknum misalnya Ali Hanafi. Ya itulah orang-orang yang bergerak di lapangan yang memang hari ini memang sudah waktunya lah kezaliman mereka harus kita hentikan. Karena cerita seperti ini sebenarnya sudah lama. Cuman meledaknya setelah ada videonya Pak Said Didu. Kita harus akui itu gitu. Itu udah lama. Selanjutnya siapa lagi kita gugat? Jokowi. Memang nggak bisa kita pisahkan dari Jokowi. Karena kebijakan status PSN ini diberikan oleh Jokowi setelah Aguan menyelamatkan muka Jokowi. Kan bahasa Aguan ditimbul begitu. Kami itu diperintah untuk menyelamatkan muka presiden. Dalam hal ini kan Jokowi. Sebab nggak ada investor yang mau masuk. Sementara Jokowi sudah punya deadline harus ada perayaan 17 Agustus di IKN tahun yang lalu begitu. Akhirnya habis-habisan, dan Aguan ngaku dia habis-habisan. Babak belur bahasa Aguan begitu ketika harus menyelesaikan proyek IKN. Saya tidak tahu apa kaitannya, Pak. Saya bahkan pernah ditelepon oleh Aguan. Dia hanya ingin klarifikasi bahwa dia pertama tidak terlibat di IKN. Kedua, dia menyatakan dia hanya bangun hotel dan fasilitas apa yang disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Dalam bentuk apa? Membangun Botanical Garden saat itu. Saat itu belum ada rame-rame kayak gini. Saya juga kaget. Kenapa ini? Apa kaitannya? Apa terkait tulisan-tulisan saya? Saya kan sering menulis, mengkritik IKN dan seterusnya. Mungkin biar gak nyenggol dia. Atau ini terkait penanganan kasus. Karena Aguan ini ada perkara juga dengan klien saya. Namanya Supardi Kendi Budiarjo. Yang tanahnya jelas-jelas dirampas dan menjadi
bukit perumahan golf like residence gitu loh. Itu sudah jelas itu 1 hektar di Jakarta. Nah, modusnya juga sama, yang suruh transaksi di bawah itu adalah namanya PT BMJ. Baru yang beli Sedayu Sejahtera Abadi. Nah, Sedayu Sejahtera Abadi ini kuasa hukumnya Haris Azhar. Yang kemarin waktu diskusi harusnya ketemu saya, tapi katanya nggak jadi datang, nggak tahu lah saya. Haris Azhar nggak tahu datang gitu. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Lalu siapa yang kita gugat lagi? Airlangga Hartarto. Karena saat itu dia selaku pejabat Menko Ekonomi yang mengeluarkan surat status PSN ini untuk PIK 2. Sebenarnya sih bukan hanya PIK 2, juga BSD sebenarnya. Cuman kalau BSD wilayahnya itu jelas, hanya di wilayah itu. Tidak meluas, sehingga dia akan dapat fasilitas hanya di wilayah yang mereka sudah punya SIPPT, surat izin penggunaan tanahnya dan sudah jalan. Tapi kenapa kita ke aguan ini lebih keras? Karena penggunaan status PSN itu melebar kemana-mana begitu. Dan yang menjadi soalan adalah proses pembebasan lahannya ini sebenarnya kan sudah diketahui khalayak, masyarakat itu banyak bermasalah sejak lama, tetapi mereka tidak berani bersuara. Nah, alhamdulillah justru kehadiran kita ini sebenarnya termasuk membantu korban itu bisa bicara langsung. Dan besok itu insya Allah acara yang di Kecamatan Pontang itu dalam rangka berkumpul untuk mendengar langsung keluhan dari korban. Jadi biar kita punya sandaran legitimasi. Jadi kan sering dipersoalkan, oh itu Said Didu dari mana? Nah, misalkan Pak Sunarko itu kan nggak punya tanah kok, misalkan begitu. Nah, besok itu korbannya langsung cerita. Dan sebenarnya sudah banyak korban-korban lain yang cerita, termasuk waktu kita di Kesultanan Banten kan seolah-olah kita ini rasis kepada Aguan karena dia punya etnis Cina. Gitu. Ya. Kita tegaskan lah, nggak ada rasisme. Ini perjuangan bareng-bareng, orang yang terzolimi juga bukan hanya pribumi, bahkan ya etnis Tionghoa yang namanya kemarin kan Charlie ya. Ya, Charlie itu Cina. Jadi korban Jember 2024 yang lalu, yang sidang pertamanya insya Allah akan diselenggarakan Senin besok, tanggal 16 Desember 2024. Yang kedua, apa saja sih perbuatan melawan hukumnya? Itu yang kami klasifikasi itu ada 8. Tapi ternyata di lapangan saya lihat banyak lagi ya, banyak lagi. Tapi 8 dulu itu. Yang pertama yang tadi, ya penyelundupan hukum dari status PSN yang harusnya hanya di 1755. Kalau kita letakkan hanya di Kosambi, maka menurut Bang Said Didu kan PIK 2 itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Kalau PIK 1 Pantai Indah Kapuk, karena ada di Kecamatan Kapuk, Jakarta. Nah yang kedua Kosambi, Tangerang. Lah kok ini PIK-nya kemana-mana, ke Kronjo. Mungkin PIK itu Pantai Indah Kronjo. Kok bisa ke Tanara? Bisa juga Pantai Indah ke Tanara, ya kan? Kok bisa ke misalnya ke Mau? Oh iya, Pantai Indah ke Mau ya. Jadi semua jadi PIK 2 gitu. Iya. Semua jadi PIK begitu. Kenapa? Kalau sudah jadi PIK itu, rakyat tadi secara psikologi kalau melawan seolah-olah melawan negara. Padahal ini kita nggak melawan negara. Kita melawan oligarki properti yang rakus. Nggak ada kita ngelawan negara. Nggak kita gugat presiden di perkara kita. Nggak kita gugat kementerian di perkara kita. Yang kita gugat Jokowinya, Airlangganya. Memang kita tarik Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat. Hanya sebagai apa? Bendahara negara. Kalau nanti berhasil 612 triliun bayar negara lewat Kementerian Keuangan. Jadi nggak ada motif duit di kita. Jangan dianggap kita ini cari duit di sini. Enggak ada. Mengembalikan hak kepada orang yang berhak, memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dolim, itu saja motifnya. Nah, apalagi pentingnya kita melanjutkan perjuangan ini, bapak-bapak. Sebenarnya ada banyak PSN, ratusan PSN di negara kita, modusnya sama. Hanya Pak, kalau saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Rempang, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, nggak berdaya. Ini ya. Di Tangerang saja yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan kita, kan baru berbulan-bulan, akhirnya baru kita advokasi. Mereka nggak ada daya, nggak ada media, nggak ada tokoh. Kalau mau konsolidasi juga biaya mahal itu di sana. Ngumpul aja harus tiket pesawat. Kalau kita kan masih bisa bensin lah, cari bensin juga yang murah-murah. Saya tadi cari tol, kenapa? Agar dapat bensin yang murah. Karena di luar harus pakai barcode, sementara barcode saya nggak keterima. Mungkin dibaca oleh pemerintah. Ini pengacara kok mau nyari subsidi begitu. Belum tahu dia kita ini berjuang ya. Nah, jadi dampak yang kita inginkan adalah bukan hanya memberikan perlindungan kepada warga Banten yang saat ini terdampak proyek 2, tapi ini kita harapkan memantik
ya pergerakan di wilayah lain dan memberi perlindungan di wilayah lain. Akan kita kirim pesan kepada oligarki itu, lu jangan macam-macam, sebab PSN lainnya juga kalau masyarakat bangkit, kalian akan kesulitan. Nah, saya menduga kuat hari ini mereka sedang konsolidasi, terus berkonsolidasi. Kenapa? Ketika kita membela PSN yang terjadi di PIK 2, kita juga punya narasi membela rakyat kita yang ada di seluruh wilayah yang terdampak PSN. Mereka pun begitu, ketika ada perlawanan terhadap aguan, pasti oligarki lainnya berkonsolidasi karena mereka takut mereka juga akan mendapat perlawanan dari rakyat yang kalau rakyat melawan, amsyong mereka itu rugi besar mereka. Jadi jangan dinarasikan kita takut sama naga. Kita kasih garam, naga itu takut lari gitu loh. Cacing atau naga ini. Jadi jangan ya, orang yang benar, yang terzolimi malah takut kepada orang yang salah, yang berbuat dolim. Kita balik. Harusnya nggak bisa tidur itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang ngerampas tanah, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang menindas. Kita balik. Cuman memang ada biaya untuk membalik keadaan ini. Di antaranya apa? Konsolidasi terus kita. Nah, saya mau kabarkan, alhamdulillah, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah silaturahmi ke Banten. Ketemu Sultan Banten, juga kiai karismatik di Banten ya. Ya, Fadul Adim, Kiai Haji Fadul Adim, ya bagus Fadul Adim. Nah, apa yang saya bawa ke beliau-beliau? Kita sedang mengembalikan perjuangan PIK 2 ini kepada pemiliknya. Siapa pemilik wilayah Banten? Banten adalah milik wilayah Kesultanan Banten. Siapa yang lebih berhak bahkan berkewajiban untuk membela rakyat Banten? Ya, tokoh-tokoh Banten. Makanya kita ajak mereka, kita sadarkan. Dan Masya Allah kemarin tuh kita masuk itu ada tulisan Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Itu pesan yang luar biasa. Kenapa? Coba kalau panjenengan yang sudah pernah masuk ke PIK, itu kita seperti berada di negara lain itu. Bahasa juga kita tidak tahu, bangunan juga etnisnya etnis tertentu, dan tidak ada akses. Saya mau katakan Pak, saya masuk perumahan banyak ya, mungkin termasuk BSD, kemudian ada Sumarekon, ada banyak perumahan lah. Itu perumahan itu tetap punya akses ke wilayah kampung-kampung sehingga membaur, disebut inklusi terbuka. Kalau PIK ini enggak, masuknya hanya pintu utama. Dan sekarang Pak, orang-orang di sekitar PIK itu, terutama ya di desa yang saya sebut tadi, di Teluk Naga, misalnya di Tanjung Pasir itu, kemudian desa Tegal Angus dan sekitarnya, itu sekarang mengakses desa lainnya kesulitan, harus muter-muter. Saya aja waktu mau ke Tanjung Pasir itu, mapnya kan nunjukin lewat PIK, masuklah saya komplek PIK. Gara-gara itu saya masuk PIK, sebelumnya nggak pernah masuk PIK juga. Gara-gara mau ke Tanjung Pasir. Tapi muter-muter dikeluarkan hanya satu akses, itu kendaraan proyek masuk di pinggir jalan arah jalan Tanjung Pasir. Konon ceritanya kalau proyek selesai ini juga ditutup total. Artinya kalau mau ke Tanjung Pasir nggak bisa akses lewat PIK, memang harus muter lagi ke lewat Tangerang, kota Tangerang, muter balik begitu loh. Nah sebenarnya ini kan yang kemarin menjadi salah satu narasi argumentasi bapak-bapak selaku purnawirawan TNI. Apa? Ada kerisauan dari kita tentang adanya entitas negara dalam negara di Republik ini. Ditambah lagi, Pak Sunarko, kok bisa mobil plat Mabes melayani aguan gitu loh? Ada pengkhianat ngasih nomor si Aguan. Ya. Yang kedua, Aguan itu nggak tahu diri. Nah, ada dua-duanya. Di TNI-nya ada oknum pengkhianat, ya. Aguannya nggak tahu diri gitu loh. Bukan dia punya hak udah pakai. Iya, kecuali. Assalamualaikum. Pejuang kita datang, silakan. Ya, izin Bang, saya lanjutkan ya. Kita makan dulu nih habis ini. Iya. Jadi, ya. Atau kita geser, nah, biar beliau geser. Ya. Bintang filmnya ke situ. Kayaknya kenal Bapak ini deh. Gak kenal, siapa namanya Pak? Sepertinya kenal. Mana aja? Iya. Ada. Langsung.
Ada berdebat. Ada nih. Apa gitu? Sini. Nah. Wah, belah Om Narko nih. Iya. Bahaya nih. Dituduh provokator kita. Memang provokator. Ya, Bukan dituduh memang. baik, saya lanjutkan. Jadi, bapak-bapak dari MPPI ketika menjadi salah satu prinsipal penggugat, selain Bang Edi Mulyadi, Bang Rizal Fadilah, juga dari ARM, narasi yang kita bangun dalam gugatan itu kita khawatir ada entitas negara dalam negara yang mengancam kedaulatan Republik kita. Sehingga sebagai purnawirawan yang punya ya kesetiaan terhadap negara dan punya peran partisipasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, terpanggil lah untuk terlibat dalam persoalan ini untuk mengembalikan kedaulatan negara itu ya hanya negara. Jadi kalau kita mau bicara Republik nih, siapa Panglima tertinggi TNI? Ya Presiden. Nggak boleh ada Panglima tertinggi itu aguan, nggak boleh. Nggak boleh Panglima tertinggi NKRI itu aguan, nggak boleh. Panglima tertinggi di Republik ini ya Presiden, nggak boleh pengusaha. Makanya tetap kita sebenarnya menuntut ya. Ada klarifikasi dari institusi TNI juga Polri, kenapa ada fasilitas layanan spesial untuk aguan begitu. Nah, kenapa kita tuntut bayar ganti rugi dan itu kepada negara? Alasannya yang pertama, agar setiap orang yang berbuat kesalahan itu ada tanggung jawabnya. Jangan hanya dihentikan tapi nggak ada konsekuensi. Jangan hanya maaf gitu, selesai ya gitu. Sebenarnya ada 3 klaster ya dalam pelanggaran hukum di PIK 2 ini. Pertama klaster perdata yang sedang kita gugat. Perdata pun ada 2, perdata publik, perdata privat. Perdata publik seperti yang kita lakukan. Perdata privat itu adalah korban langsung. Nah, ada sejumlah korban menggugat langsung. Saya bilang jangan dulu. Kalau sekarang gugat langsung khawatir dikalahkan pengadilan, justru melegitimasi kezaliman yang sudah mereka lakukan. Nggak ada jaminan pengadilan hari ini bisa steril dari intervensi mereka. Yang kedua, perdata publik kita lakukan, kita lihat nanti. Sampai sebenarnya paralel dengan gugatan perdata publik ini kita harapkan negara turun. Dengan apa? Menghentikan dan melakukan audit. Kalau negara turun menghentikan audit, nah gugatan perdata privat itu bisa jalan. Kenapa? Berarti hambatan publiknya sudah hilang. Hambatan dari kekuatan oligarki itu sudah disterilisasi oleh negara dengan keterlibatan negara. Nah, negara sampai hari ini belum ada statement. Baru dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kepala BBN yang menyatakan rencana tata ruang dalam wilayah dari PIK 2 ini, PSN-nya masih bermasalah karena ada 1.500-an yang masih kawasan hutan konservasi, belum dilakukan konversi menjadi hutan apa begitu, belum ada konversi. Nah, yang kedua adalah KOR Tata Usaha Negara. KOR Tata Usaha Negara ini adalah status PSN-nya. Nah, kalau mau membatalkan itu memang harus melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, kita nggak masuk ke sana. Karena kalau kita masuk PT UN seolah-olah kita bermasalah atau berperang dengan negara. Biarkan negara yang kemudian punya kesadaran membatalkan melalui kewenangan negara karena melihat rakyatnya ini udah kok rakyatnya sampai keleleran berjuang sendiri. Lalu negara turun dengan cara pertama membatalkan, menghentikan proyeknya, lakukan audit. Audit keuangan, audit kinerja, termasuk audit di bidang pertanahannya. Nah, disitulah nanti semua cecunguk-cecunguk yang terlibat dalam proses ini akan kebuka perannya apa. Ada yang jadi calo, ada yang tukang bohong, ada yang tukang intimidasi, ada yang ngiming-ngiming duit ya. Kan kadang-kadang nggak bisa diintimidasi, begitu ada duit selesai juga bisa begitu dan seterusnya. Dan ada KOR pidana. Nah, KOR pidana ini memang harus lewat lembaga penegak hukum, institusi kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau negara belum berpihak kepada rakyat, kita misalkan membuat laporan polisi, saya menduga kuat akan diabaikan oleh kepolisian. Jadi LP kita akan ditolak. Paling banter jadi Dumas atau pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat ya kurang lebih seperti laporan kemarin di Barreskrim itu. Jadi hanya diterima tapi tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjut. Dan terakhir, karena sudah datang juga Bang Said Didu juga dengan Bang Edi Mulyadi, terakhir dari saya adalah yang paling penting itu adalah menjaga soliditas dari para pihak dan juga masyarakat agar membersamai kasus kita. Saya lihat Pak di sosial media, kasus ini udah bukan sedikit berbalik menurut saya. Berbalik dukungan itu justru kepada korban PIK sekarang ini. Kenapa? Karena masyarakat yang punya nurani termasuk para korban ini sekarang semua sudah berani bicara. Di sosial media, di berbagai... Yang belum balik kecuali si Yoris.
Oh iya. Kalau Yoris begini Pak, mungkin nanti akan kita persoalkan ketika kita kunjungan DPD. Jadi saya ngirim audiensi ke DPD RI, sudah dapat konfirmasi dari pihak DPD melalui orang saya. Katanya selesai reses kan sampai 14 Januari DPD. Kira-kira tanggal 16 atau 17 Januari kita diterima. Nah, nanti kita siap untuk datang ke sana untuk mempersoalkan Yoris juga. Apa fungsi dia di DPD? Kok di lapangan justru belain oligarki properti? Dia itu perwakilan daerah atau perwakilan aguan gitu kan? Iya, kita harus pertanyakan. Ya, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan bukan agung ya, Dewan Perwakilan aguan gitu. Iya kan, harus kita pertanyakan nanti. Jadi kita juga tanyakan nanti di DPD sikap, tindakan, perilaku, bahkan kebijakan statement dari saudara Yoris ini mewakili pribadi, mewakili aguan atau mewakili DPD. Kalau DPD ini bermasalah. Agar nanti ya institusi DPD secara resmi mengeluarkan keputusan kelembagaan DPD. Misalkan DPD tidak terlibat dengan itu, oh kita tenang. Hari ini kan seolah-olah DPD diwakili oleh Yoris begitu. Nah, untuk DPR RI saya baru kirim minta ke Komisi 2 melalui Habibur Rahman, orang saya yang menghubungi Habibur Rahman baru meminta proses prosedurnya diproses. Jadi kalau DPD itu saya lewat Pak Tamsil. Lewat Pak Tamsil melalui Bang Daeng Wahidin. Kira-kira tanggal 16 mereka. Kalau Habibur Rahman saya lewat Bang Novel, Novel Pak Bukmin. Diminta untuk proses masuk. Nah, proses sudah masuk. Tanggapan lebih lanjut, dugaan saya juga menunggu setelah reses karena sekarang ini DPD dan DPR RI sedang reses sampai tadi 14 Januari 2024. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, niat kita untuk bisa menolong saudara kita, karena memang kita diperintahkan oleh agama kita ketika ada kedoliman itu kita diminta untuk menolong, bukan hanya yang didolimi, bahkan yang mendolimi. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman au madluman, tolonglah saudaramu baik yang terzolimi atau yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi, masuk akal ya? Ya, saya paham lah ya Rasul. Tapi bagaimana caranya saya menolong orang yang berbuat dolim? Caranya adalah cegah atau dengan menghentikan kezaliman. Jadi Pak Aguan, kalau dalam akidah Islam, saya mengkritik PSN itu dalam rangka menolong Aguan agar dolimnya tidak terlalu banyak dan berhenti rakyat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.